Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mampir di channel saya ini. Kali ini saya mau menengokkan ke kawan-kawan bukti omongan saya pada video 3 minggu lalu, di mana video itu berjudul cara mengatasi penyakit layu fusarium. Nah, jadi dulu kan kawan, awalnya saya tahu cara itu tuh pada pisang ini. Oke kawan-kawan, nah ini di depan kawan-kawan ini pohon pisang nih. Nah, ini jenis pisangnya pisang tongkat langit. Jadi mungkin sebagian kawan ada yang tahu dengan pisang ini, nah, dan mungkin sebagian ada juga yang belum tahu karena pisang ini pisang langka ini kan kawan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya saya tengokkan dulu ciri-cirinya pada anakannya. Nah, ini anakannya kan kawan. Ini untuk daunnya ini kan kawan hijau pekat. Jadi ciri-ciri batang ini kan kawan atau pelepahnya ini mengkilat. Jadi batangnya itu kan kawan kuat, hijaunya hijau pekat. Jadi kalau untuk buahnya belum bisa saya tampilkan. Nah, kalau kan kawan mau nengok buahnya silahkan tengok pada YouTube kawan-kawan yang lain. Ini pisang ini berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi kan kawan, saya mau bahas. Jadi dulu pada video yang 3 minggu lalu itu, dimana video itu berjudul cara mengatasi penyakit layu fusarium pada pohon pisang. Jadi dimana di video itu dulu saya mengatakan kalau jamur fusarium itu datangnya dari atas, nah, maka pangkaslah batang pisang itu, nah, sampai nanti tidak jumpa lagi menghitam di tengah-tengahnya. Jadi awalnya saya tahu cara itu tuh kan kawan, nah dari pisang ini dulu kan kawan. Nah, jadi batang pisang ini dulu kan kawan pernah kena penyakit layu fusarium. Jadi biasanya dulu kan kawan, sebelum tahu cara ini, saya mengatasi penyakit layu fusarium itu dengan cara membongkar semua anakannya ini kan kawan. Nah, bongkar anakannya ini, bongkar ini, pokoknya bongkar lah ini anakan yang kecil nih. Nah, kemudian nanti saya ganti baru. Tapi berhubung saya di daerah Riau, pisang ini langka kan. Nah, jadi jika saya bongkar nanti semuanya kan saya ganti bibit baru. Sementara bibit ini adanya di Jawa Baratnya. Karena dulu saya mendapatkan bibit ini dikirim kawan melalui online. Jadi kalau saya bongkar nanti kan, nah, jadi kan terpaksa saya menyuruh kawan saya itu mengirim ulang lagi. Nah, jadi saya cobalah dulu metodenya itu dengan memangkas pohonnya ini, nah, seperti di video yang 3 minggu lalu. Nah, saya praktekkan macam mana cara mengatasi penyakit layu fusarium itu jika jamur fusarium itu datangnya dari atas. Nah, inilah buktinya kan kawan. Jadi alhamdulillah pisang ini sehat kembali. Nah, dan saya tidak jadi mengirim ulang bibit pisang ini. Nah, oke. Ini pisang langka ini kan kawan. Kemudian untuk buahnya ini mohon maaf, ini belum bisa saya tampilkan. Kalau kan kawan mau tahu buahnya bisa dicari itu di YouTube kan. Nah, ketik aja di situ pisang tongkat langit. Nah, di situ bisa nanti kan kawan itu menengok di video kawan-kawan.
maksudnya dari Jawa Barat itu. Saya nanti nengok buahnya. Jadi saya suka sekali kan kawan mengoleksi tanaman unik nih. Ini tanaman unik nih kan kawan. Atau mungkin ada tips dari saya, mana tahu nanti kan kawan sama satu hobi dengan saya kan, suka pula nanti mengoleksi pisang ini kan. Caranya nanti gampang. Kalau ingin pesan nanti bibit ini kan dari Jawa Barat atau dari mana aja lah. Cuman ya yang setahu saya ini datangnya dari Jawa Barat. Kalau dari tempat lain saya tidak tahu. Jadi nanti kalau mau pesan bibit ini jangan berupa bonggolnya aja yang dipesan ya. Kan ada pula itu bonggol pisang tuh. Orang menjual anak pisang tuh cuma bonggol aja kan. Dipangkas batangnya nanti kan. Jadi kalau bisa minta kirim lah sama si penjual itu, sama si punya bibit tuh, minta kirimlah anakan pisang itu yang masih ukuran kayak rebung, yang tingginya sekitar 40 cm lah kan. Kayak rebung seperti ini, atau lebih besar dari ini. Jadi nanti bisa ditengok nanti tuh agak mengkilat dia batangnya. Ataupun nanti minta kirimkan yang udah agak-agak nampak daunnya, entah 2 helai 3 helai daun pedangnya. Jadi nanti untuk memastikan bibit itu asli sampai ke tangan kawan-kawan. Kemudian kalau untuk keunggulan pisang ini kan kawan, kalau keunggulan pisang ini menurut orang di bagian kesehatan nih, pisang ini tinggi vitamin A nya kawan-kawan. Jadi kalau kita mengkonsumsi pisang ini 1 buah per hari, itu udah memenuhi kebutuhan vitamin A kita. Kemudian untuk rasanya kan kawan-kawan, ini rasanya hambar. Mungkin kalau dibilang manis adalah sedikit manis kecap-kecapan lah kalau bahasa kami. Jadi untuk buah pisang ini kan kawan, dia mengalami 3 fase ini kan kawan. Yang pertama, dia dulu berwarna hijau, setelah itu berwarna kuning. Berarti kalau udah berwarna kuning dia kan kawan udah bisa ditebang itu. Itu bukan berarti masak tuh kan kawan. Itu udah tua itu, udah bisa ditebang. Jadi nanti setelah ditebang kita peram kan. Itu untuk mengetahuinya nanti pisang sudah masak itu kulitnya tuh berwarna oranye. Dan tekstur buah pisangnya itu dan tekstur buahnya itu kayak pepaya. Jadi lunak. Kemudian kalau untuk macam mana pisang ini prosesnya dari jantung sampai dia berbuah kan. Ini kan namanya kan pisang tongkat langit. Jadi jantungnya itu tidak terkulai ke bawah kayak pisang pada umumnya. Jadi jantungnya itu tetap menjulang ke atas. Dan buahnya besar-besar. Dan untuk buahnya sendiri sudah pernah saya coba 1 buah dikirim kawan itu sekalian dengan bibitnya. Tapi kalau di tempat saya ini sekarang semenjak saya tanam ya, ini belum pernah berbuah. Dulu ini pernah kena penyakit layu, cuman batangnya dulu masih seukuran ini dulu. Batang ini sekarang alhamdulillah sehat. Tapi konon kabarnya ini tahiyat enggak, saya belum pernah membuktikan ini kan. Katanya ini akan berbuah nanti agak lama sedikit pada pisang pada umumnya. Mungkin hampir-hampir lah nanti 2 tahun atau 1 tahun setengah. Jadi kalau untuk pisang ini kan kawan, kalau saran saya kan, kalau kita
mengkaji nilai ekonominya di sini kan. Nah, kita tanam pula nanti secara masif di lahan kan, rasanya janganlah kalau masalah saya. Tapi kalau untuk sebagai koleksi kan, antara kita petani pisang misalnya kan, kan ada pula tuh kan, kita pengen mengoleksi tanaman tertentu kan. Nah, kalau untuk koleksi ya silakan saja. Oke kawan-kawan, dan untuk harganya itu ada juga, itu saya tengok di video YouTube itu di bawah kaki Gunung Galunggung itu. Untuk harganya itu lantaran pisang ini langka kan, unik, anti. Nah, untuk harganya ini satu bijinya aja dijual dengan harga Rp5.000. Nah, di daerah situ. Oke kawan-kawan, jika video ini bermanfaat, silakan like dan share. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.